Guys, ini rendang asal Sumatera Barat guys, tapi ini rendang made in dari Tangerang Selatan guys. Biasa dalam tradisi Minang juga hari-hari besar rendang selalu ada guys. Bumbu-bumbunya juga tak kalah dengan yang ada di Sumatera Barat guys. Walaupun kami berada di Jakarta atau Tangerang Selatan, bumbu rendangnya juga kami peroleh dari orang-orang asli Minang yang meracik, banyak dijual di pasar-pasar tradisional guys. Nah, di masakan rendang kali ini kita juga berupa olahan daging guys, daging sapi, karena kita tidak suka daging kambing. Nah, di sini juga seperti kita lihat ini adalah diantara nih, ini gemuknya guys. Ini gemuknya, waduh, luar biasa ini guys. Kalau udah kering guys, dia akan berwarna putih. Jadi selain daging, kita juga campuran dengan kentang kecil-kecil guys. Ini biasa umum kalau di rendang Padang umumnya gini, dengan pakai rendang kecil. Tapi ada suatu khusus rendang yang menggunakan kacang tanah guys. Itu rendang kapau. Rendang kapau ini juga dari Sumatera Barat guys. Rendang kapau ini berasal dari suatu desa atau nagari kapau di Kecamatan Tilantang Kamang, Kabupaten Agam, masih Sumatera Barat guys. Dia rendangnya itu lebih kering dan dimasak selama berjam-jam guys. Nah, dalam proses kita kali ini juga kita menggunakan kentang kecil, tapi kentangnya dimasak dulu guys, jadi nggak terlalu lama diaduk dengan daging dan bumbu-bumbu yang ada. Nah, kemudian ini masih menunggu, ini udah 1 jam lebih nih guys, masih menunggu proses selama 1 jam atau 40 menit ke depan agar benar-benar kering. Nah, cerita sedikit soal rendang ini guys. Rendang ini kita ketahui juga dari Sumatera Barat makanan yang paling populer. Biasanya disediakan di acara-acara besar, acara penyambut tamu, acara adat, dan juga acara resmi lainnya. Dan di rendang, konon ceritanya rendang ini timbul idenya dulu berasal dari masyarakat Minang yang suka berdagang atau merantau guys. Di saat itu konon dipikirkan caranya untuk bagaimana membuat makanan yang bisa bertahan lama dan bisa tetap dinikmati walaupun sudah berminggu-minggu. Nah, beranjak dari kebiasaan masyarakat Minang yang merantau dan berdagang hingga menyusuri berbagai wilayah di Indonesia ataupun luar negeri, maka timbullah membuat menu bumbu dengan nama rendang ini guys. Nah, rendang ini juga di masyarakat Minang juga terkenal dengan filosofinya musyawarah dan mufakat. Musyawarah dan mufakat. Seperti kita ketahui, keempat musyawarah mufakat itu terkandung dalam 4 materi yang digunakan guys. Yang pertama nih kayak daging. Daging itu melambangkan nenek mama atau pemimpin adat guys. Itu dilambangkan dengan daging. Dalam ini daging sapi. Kemudian kelapa ini guys yang kita gunakan, ini 2 kelapa kita gunakan. Kelapa itu melambangkan Cadiak Pandai atau tokoh masyarakat juga guys, yang disegani, yang dihormati di masyarakat Minangkabau. Kemudian cabai, ini cabai kita gunakan ada setengah kilo lebih nih guys, pedas nih guys. Karena kita memang sudah terbiasa pedas di rumah, jadi rendang pun juga manisnya lebih dikalahkan dengan pedasnya guys, biar terasa lebih enak. Cabai itu melambangkan tokoh alim ulama atau agama guys. Ya, dimana tadi yang melambangkan kelapa itu adalah Cadiak Pandai, sementara yang cabai melambangkan tokoh agama yang melaksanakan syariat agama secara tegas. Nah, yang terakhir itu keempat adalah bumbu guys. Bumbu ini melambangkan masyarakat
Minang secara keseluruhan. Nah, itulah filosofinya guys, dilambangkan dengan 4 bahan yang ada di dalam rendang ini guys. Dimana filosofinya adalah musyawarah mufakat, terdiri dari tokoh adat, cadik pandai, alim ulama, dan juga masyarakat Minang secara keseluruhan. Dan asal tahu aja guys, tahun 2011 lalu rendang ini dinobatkan sebagai makanan terbaik atau terenak guys di dunia versi CNN Internasional, CNN Travel guys. Ini makanan yang bertahan selama 8 kali berturut-turut hingga dari 2011 hingga 2019 guys, yang diakui oleh dunia. Gimana, keren gak itu guys, masyarakat makanan dari Minang Sumatera Barat ini. Tapi walaupun rumahan bikinnya sekali seabad atau pas acara momen-momen tertentu, jangan cemas juga guys. Warung-warung Padang di seluruh Indonesia dimanapun hampir selalu ada kita jumpai makanan rendang. Tinggal tergantung dari tekstur dan cara masaknya. Ada yang kering, ada yang masih berbentuk gulai kental kayak gini. Ini namanya masih kental guys, rendangnya masih kental. Atau kalau di Minang disebutnya kaleo. Kalau mendapatkan rendang yang benar-benar disebut rendang itu, ini masih prosesnya masih butuh lama ini guys, sampai benar-benar kering, sampai benar-benar berwarna hitam. Nah, karena rendang ini juga identik dengan masyarakat Minang yang suka berdagang atau merantau, menemukan ide untuk membuat makanan yang tahan berlama-lama, makanya rendang ini juga populer di negara Asia Tenggara guys. Sebut saja seperti Malaysia, Filipina, Brunei, Thailand. Itu juga mereka rendang sudah cukup familiar bagi mereka guys. Cuman bedanya rendang mereka lebih agak basah dan alot guys. Dan dari sisi bumbu tahu sendiri, Indonesia terutama di Sumatera Barat lebih kaya akan bumbu guys. Karena rendang juga masuk ke pasaran kuliner internasional guys. Sudah banyak versi-versi yang bisa ditawarkan melalui online. Nah, itu guys. Jadi Anda tidak perlu khawatir juga, karena memasak rendang ini membutuhkan proses waktu yang lama, dan untuk rumahan memang tidak efisien untuk selalu bikin rendang tiap hari. Nah, kita dapat menjumpai di warung Padang guys, warung yang selalu menyediakan rendang bagi masyarakat yang pencinta kuliner atau kuliner mania. Nah itu guys, ini masih menunggu proses lama, lebih kurang ada setengah jam lagi atau 45 menit lagi guys, supaya mendapatkan tekstur yang enak. Ini lemaknya guys, ini bukan daging, ini lemak ini kalau udah matang dia akan berwarna putih dan digigit terasa lentur, lumer itu di bibir, di lidah, lembut. Nah, kentangnya juga ini, kentangnya biasanya dipotong ini guys, cuman sama istri saya sengaja dibiarin bulat-bulat atau dibikin bulat-bulat seperti ini. Kalau orang tua saya dulu kentangnya ini dipotong menjadi 2 bagian. Nah itu. Nah, selain rendang daging ini, di Sumatera Barat itu juga ditemui rendang bebek guys. Juga ada rendang telur yang sudah banyak modifikasi dengan campuran temuan-temuan baru untuk bikin masakan rendang dengan varian-varian tambahan yang baru. Ada juga yang mencampur dengan tahu, tapi semuanya tetap dari bumbu rendang yang sudah racikan dari Minang Sumatera Barat. Oke guys, demikian saja informasi sedikit mengenai rendang ini. Semoga Anda yang pecinta kuliner bisa menikmati kuliner rendang sebagai sajian terenak di dunia ini, dapat mencoba varian-varian menu rendang lainnya yang sudah banyak tersedia di berbagai wilayah di Indonesia. Sekian saja guys, saya lanjut mengaduk ini hingga kering guys. Mantap.